pertama kali itu aku diajak ke sana. Kenapa sate Padang? Kayak apa gitu rasanya kan? Itu beneran, ini beneran ya, aku nggak bohong. Pertama kali aku makan itu istilahnya aneh gitu. Maksudnya kok kayak gini rasanya, beda kan sama Jawa. Awal-awal ya. Kalau Jawa kan manis ya. Iya betul lah. Kalau Padang enggak kayaknya. Rempahnya. Rempahnya kan kerasa banget. Duh, mual ya aku. Iya benar muntah, benar sampai muntah. Tapi nggak maksa. Jadi dalam seminggu itu aku diajak sampai 3 kali kalau nggak salah. Kamu harus suka kan? Lama-lama tambuci. 5, 6, 7, 0 bikin asik hidup lu. Ceret putih-putih nih ya? Iya. Malaikat ya. Kita ini salah satu orang yang beruntung. Beruntung banget. Beruntung karena kenapa? Kita jadi pilihan Pak Sutradara itu dipilih untuk bisa ketemu dengan cewek-cewek cantik. Gitu. Bisa mendengarkan kisah-kisah asmara dari cewek-cewek cantik yang seru gitu ya. Saya kan sebenarnya tipe orang yang setia. Iya, tapi saya berpikir jangan-jangan sutradaranya itu nggak ada stok host lagi ya. Kembali ke masalah tipe setia. Nah, setia. Jadi sebenarnya saya tuh untuk pengalaman percintaan dan asmara itu bisa dibilang sedikit ya, nggak ada. Justru karena dapat cerita dari narasumber yang cerita asmaranya begitu banyak, jadi teringat ternyata banyak ceritanya. Jadi pengalaman seakan-akan itu jadi fuckboy gitu. Padahal bukan. Tapi masalahnya gini, kita itu belum nyapa loh. Oh ya, kita kedatangan itu. Oh ya, Jumpa lagi dengan pemirsa, masih dalam pandemi ya. Iya. Kita harus tetap selalu jaga kesehatan. Dan narasumber hari ini masih kecil, berkaitan dengan ukti. Ukti. Kecil, mungil, cantik, manis, imut. Kayak boneka. Saya juga kayak boneka juga. Iya. Boneka toko emas. Kita langsung aja panggilkan narasumber kita. Panggil saja. Rati Aprilia. Halo. Gimana Kak Rati hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Di masa-masa pandemi gimana? Ya, begitulah masa-masa pandemi ini. Susah-susah gampang. Susah-susah gampang. Susah. Ya. Aktivitas terkendala atau ada yang terkendala, ada yang enggak? Kalau untuk aktivitas, maksudnya kalau pas corona gini pasti terkendala ya. Apalagi kan untuk himbauan pemerintah sendiri, kalau misalkan nggak penting-penting banget nih keluar, nggak usah keluar. Soalnya emang, aduh, gimana ya? Semarang itu udah darurat COVID. Oh iya. Pokoknya aku udah cuman karena aku kan juga tenaga medis, jadi sedikit ngerti lah gimana perjuangannya. Nanti disuntik lah. Iya, ternyata. Perdial. Juga buat teman-teman jangan lupa jaga kesehatan, ya kan. Sering-sering cuci tangan. Secara tetap mentaati protokoler. Ya. susah banget ngomongin. Jangan lupa pakai masker. Iya. Tetap di rumah. Kira-kira usia Rati berapa nih? Usia yang sebenarnya. Iya. Usia yang sebenarnya. Oh iya. Kalau usia yang sebenarnya berapa ya?
28. 28. Kalau yang Ya, palsu, enggak. yang enggak Kalau sebenarnya. palsu biasanya sih orang kiranya masih 17. Nah, ya sudah yang palsu saja. Yang palsu ya. Kita pakai KTP yang tidak sebenarnya aja. 17. Untuk Rate sendiri, Ya, profesinya saat ini apa? aku ini tenaga medis. Tenaga Kalau aku medis. di bagian apa ya Kak? Radiologi. Jadi untuk apa sih? Bantu dokter tegakin diagnosa. Jadi kalau misalkan khusus untuk saat ini nih, misalkan COVID gitu kan, Iya, kita kayak di foto, istilahnya foto dada gitu, foto tora kalau di dunia medis itu, ya itu bisa kelihatan di situ apakah maksudnya bisa masuk indikasi ke COVID atau enggak. Oh. Jadi juga maksudnya berhadapan juga sih sama COVID-nya, Wow. dan beneran ada gitu. Jadi bukan hoax ya teman-teman. Jadi COVID itu beneran ada. Iya. Itu pemirsa, tetap harus Iya. Apa? selalu berhati-hati. Iya. Benar-benar Harus ada. jaga kesehatan. Corona. Bukan komunitas itu, bukan ya? Oh, pasti. Seorang tenaga medis muda, bertalenta, ya, cantik. Dengar-dengar dulu bisa nyanyi juga loh, penyanyi nih. Iya. Bener nggak? Ya, bisa sih, bisa dikatakan penyanyi kamar mandi. Infonya kok pernah jadi vokalis untuk band-band festival gitu ya? Iya, dulu waktu masih sekolah sih kita. Aku waktu itu bentuk band-band itu waktu SMA. Maksudnya SMA mulai di? aku SMA-nya. Iya. SMA 7. Oh, SMA 7 guys. Pak Suradara tuh SMA 7 bukan? Oh, SMA 8. Tetanggaan. Iya, dulu sempat ikut kayak festival gitu, genre musiknya aku lebih ke jazz. Terus kayak musiknya funky kopral gitu. Oh, funky kopral jazz keren ya. Bondan Cewek. Funky kopral ya? Iya, Iya. funky kopral kan bondan ya. Bondan Prakoso. Pas. Iya, model-modelnya seperti itu sih. Keren, Seru. keren, keren. Dulu tapi pas Masih SMA. Masih SMA Sekarang sampai masih kuliah. muda, tetap Masih masih muda, muda. ya. Kita Sekarang harus ya deket-deket semangatnya tetap SMA. harus muda. Ya. Jangan terlalu takut dengan usia. tetap biar semangat, kita tetap mindset kita bahwa kita masih muda. Harus, Iya. harus. Saya masih muda. rahasianya awet muda kan kita harus tersenyum. Profesi seorang tenaga medis juga punya hobi bisa nyanyi ya, bisa nyanyi dulu, punya hobi musik. Selain hobi nyanyi, mungkin ada hobi lain, Nonton atau nonton atau makan. Makan. Makan, Iya, ya. makan. nih Suka makanan western, Western, Javanese gitu ya. Japanese. Udah Oriental. dilatih kan ya, wis lanyah. Jadi kalau soal makan aku sebenarnya pemakan segala sih. Maksudnya Wow. bukan maksudnya Kamu kenal Sumanto berarti? tadi kan belum selesai. Wah bahaya. Oh belum selesai. Belum selesai. Iya kita barusan mulai soalnya memang. Jadi aku suka masakan macam-macam. Maksudnya apa aja sih aku. Cuman aku yang lebih spesifikasi itu aku suka sate Padang. Sate Padang. Padang. Kenapa? Itu nggak tahu, aku senang aja. Maksudnya satu dari favorit pedasnya atau mungkin taste dagingnya di sate Padang itu yang bikin kamu benar-benar lebih suka itu apa? aku suka ini apa namanya kuahnya. Oh. Kuahnya tuh khas gitu, kayak Iya, iya. rempah-rempah, terus asin, pedas, pokoknya enak banget deh. Cobain. Sudah Sudah pernah Soalnya nyobain sate kebanyakan- Padang? Sudah pernah berharap. Sudah pernah berharap, sudah pernah memimpikan. Sebisa mungkin jangan jangan makan sate Padang di Padang. Loh, kenapa? Jauh. Oh Di iya. sini kan ada. Kejauhan kalau Loh, makannya. tapi di sana juga nggak ada loh. Rumah makan Padang nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Adanya di sini. Adanya nasi kapau kalau nggak salah. Oh, iya. Kalau nggak salah loh. Aku baru tahu juga. Iya, di sana pernah di Pekanbaru kan deket itu sama Pak. Nyari rumah makan Padang nggak ada. Nggak ada ya?
Adanya kapau tadi. Kapau. Jadi Saya juga baru tahu. nasi kapau gitu. Oh, nasi kapau. Iya. Oh iya. Jadi, Untuk film gitu kurang begitu ya. Aku sih senang sih, tapi Senang. biasanya suka yang horor. Oh, lebih suka Tapi genre bukan yang horor. horornya Indonesia ya. Horor. Iya. orangnya Indonesia serem ya. Memang. Tapi tegangnya beda ya. Iya. Horor Indonesia sama yang horor luar. Tegangnya apa nih? Maksudnya horornya itu. Iya, horornya. Aduh. Rati, Ya. seorang penyanyi juga, ya bisa nyanyi, seorang tenaga medis. Hobi makan sate padang ya. Sate Padang. Karena kuahnya khas ya. Suka film horor nih. Horor luar tapi. Keluar ya. Iya. Kalau yang Bukan nonton horor di luar, bukan. Luar negeri. filmnya film luar negeri ya. Iya, horornya luar negeri. Kayak zombie gitu-gitu. Iya. Kalau yang luar negeri itu kan wabah-wabah gitu ya. Bener. Thriller ya. Caki. Iya tuh. Ya, Caki. Kamu. Hobi sudah. Ya, sudah. Profesi sudah. Pengulangan ini juga sudah. Kalau warna favorit? Warna favorit apa ya? Hitam lah. Hitam. Oh, pakai Hitam. Iya. Kelihatan makin manis kalau ini. Gitu Hitam ya. itu ya. Eh, Kalau hitam kan biasanya lihat Biasanya kalau kayak tambah ini- putih gitu. Iya, tambah putih. enggak, kadang warna hitam biasanya loh. Orang-orang yang menghindari biar tidak kelihatan gemuk. Iya, benar. Saya curhat ini soalnya. Saya curhat. Iya, benar. Siapa ini? Ada tamu guys. Maaf. Ada tamu. Gimana? Oh siap, lanjut. Namanya siapa? Aduh, mohon maaf ya. Ya, enggak apa-apa. Justru di sini yang bikin penasaran ya kan. Iya, benar. Aku nyanyi Mi. Untuk apa? Status. Kita langsung aja nih. ke Iya. Status jomblo. Oh iya jomblo. Status. Kalau sebelumnya ya, sebelumnya tuh aku ada seorang ibu, juga seorang ayah. Oh, single parent. Iya, single Ya. parent. Mudahin aja, mudah-mudahan nanti ya begitulah. Dilancarkan. Jadi posisinya Iya. sekarang sudah taken ya? Iya. Tahu nggak taken? Iya. Taken Pak. Tanda tangan. Tanda tangan. Oh, langsung aja nih kayaknya nih. Iya. Langsung ke asmara aja Langsung nih. Ranah Asmara. Langsung. Posisi sekarang ibu rumah tangga juga Single single parent tapi udah takennya. Ya. Tentunya punya kisah asmara dong ya. Ya. Zaman ya mungkin bisa di-share ya ke kita yang begitu berkesan. Jalan cerita asmara itu dibagi biar teman-teman di luar mungkin ada hal sisi baik, sisi buruk bisa untuk pembelajaran. Jadi yang mana dulu nih? Ya. Yang Mana dulu? menyakitkan dulu aja. Ya. Yang begitu berkesan dan menyakitkan. Nah, Kuliah ada. Iya itu kenapa aku salah satunya kenapa suka sate padang gitu. oh, Iya karena dulu punya inilah ya teman dekat gitu asli orang sana. oh asli orang Padang. Oh itu jadi yang tadi suka sate padang. Iya. Iya terkenalnya dari itu. Suka cuman kalau untuk cinta monyet atau apa pertama kali sih waktu SMP. Nah, SMP kelas Kelas 3 dong. satu angkatan. Bukan. Oh aku nggak pernah ini sih seneng sama yang seangkatan. Oh, yang lebih tua? Iya. Oh. Mungkin bisa diceritakan ketemunya gimana pas pulang? Hai, beda dia- sekolah ya, pasti ya? Iya beda sekolah. Kakak tingkat lah. Kakak tingkat. Kenal dari Tetangga. Oh, Tetanggaan. Penggo. Iya. Memang biasanya deket lah, rumahnya deket. Terus teman ngaji sih kalau masih ikut ngaji gitu. Ketemu
karena intens ketemu pada waktu ngaji. Ya ampun, SMP kelas 3. SMP ya. Itu Sudah mulai muncul ketertarikan dengan cowok Iya, SMP. jadi malu. Itu Nggak cinta apa-apa. pertama ya, cinta monyet juga ya. Iya, cinta monyet, terus pertama kali Kamu pertama kali diselingkuhin juga dari situ Oh, juga. oh, gitu. Nah, ini mungkin bisa diceritakan sepanjang cinta pertamanya itu Cinta sampai monyetnya itu proses diselingkuhinnya. Nah, gitu. Kalau itu sebenarnya nggak jauh-jauh juga dari kata tetangga ya. oh gitu. Iya, selingkuhnya soalnya nggak tetangga sendiri. Oh, Gitu. Jadi ya ternyata cinta pertama terus ternyata masih diselingkuhin juga tuh. Tuh rasanya ya gimana Itu sih? Pak Nggo selingkuh sama Nggo juga ya. Ah. Nggo tunggu berarti. Tetangga. Nggo tunggu. jadi pada waktu dengan yang tetangga sebelum terjadi diselingkuhin itu berjalan berapa tahun, bulan, hari, bulan? Cuman 8 bulan. 8 bulan. 8 bulan. 8 bulan diselingkuhin. Tapi untuk usia segitu sudah Bagus ya. bagus itu, sudah lama loh. Iya, Berarti sampai dulu- SMA kalau nggak salah. Itu Makanya kan mau kelulusan SMP sih. makanya perasaannya sakit banget nih. Usia segitu komitmen berjalan 8 bulan udah rasanya lama kan. Betul, betul, Iya. betul. Cinta yang pertama sudah berapa kali pacaran? Pokoknya yang menurut Ratih sangat berkesan. Nah, yang dulu yang cinta monyet Pak Nggo tadi itu ya. Iya. Itu sampai sekarang masih ketemu loh. Masih sering ketemu. Tulus. Kan sering lewat, terus Oh. tetangga kan lewat. Karena tetangga ya, masih sering ketemu. suka nyapa aja. Ada berapa ya? 4-5 kali tambah. Oh. Ya maklum kan masih muda jadi Iya, masih fase pencarian ya kan. Malu-malu kencing. Mengenal tentang cowok ya kan, masa-masa pengen tahu tentang cowok, belajar tentang cowok ya kan, belajar menjalin hubungan ya. Iya. Kalau yang kuliah cuma setahun sih. Oh, Setahun. Karena ya itu karena kan orang ini beda, maksudnya orang luar, jadi luar Jawa ya. Jadi setelah lulus ya udah balik ke Pulang ke ini asalnya. sana. Oh itu yang suka jadi suka sate padang itu ya. Mungkin lebih detail lagi dari awal. Iya, Dari ketemunya Itu satu- nembaknya gitu ya. satu jurusan, satu angkatan, Satu jurusan beda angkatan. beda angkatan, lebih tua juga. Iya, karena memang aku lebih seneng Lebih seneng yang di atas. lebih tua ya. Tua. Menurutku bisa. Pinter ngomong gitu ya. Pinter ngomong. Gini, yang dengan yang kuliah, dengan yang tadi diceritakan kenapa suka sate padang ya kan? Karena sosok ini, karena deket sama sosok ini, jadi suka sate padang. Itu proses awalnya itu pada waktu apa ya? Kalau Ketemunya mahasiswa baru terus, kan ada eh, semacam Semester berapa? perpeloncoan gitu kan. apa ya namanya itu ya? Ospek. Ospek ya. Kenal Iya. pada ospek atau Ospek ya. pada waktu berarti Iya. masih semester awal ya. Masih semester awal. Semester Itu awal. dikenalin sih sebenarnya. Dikenalin Kenalin. sama dosennya atau lah kan lebih tua. Dosennya kan juga lebih Iya tua. bener ya. Oh, Enggak, karena kebetulan mungkin temen mainnya teman aku gitu. teman mainnya teman kamu. Satu kelas. Oh, Jadi dicomblangin satu ya, angkatan. dicomblangin. Jadi dikenalin. Dicomblang. Cowok, cewek temenmu? Temen aku cewek cowok. Cewek cowok. Oh, terus kamu tak kenalin gitu. Oh, enggak gitu ya. Oh, enggak. Tadinya cuma main bareng aja sih. teman main. Oh, tapi bisa dibilang mak comblangnya itu ya, yang perantaranya sering diajak main bareng, terus akhirnya jadi kenal, jadi tahu, jadi suka ya. Yang pertama kali menyatakan suka, terus ada komitmen hubungan lebih lanjut pacaran dari Ratih atau
cowoknya? dari dia. Dari dia. Biasanya kayak gitu laki-laki ya. Pakai bunga? Iya. Pakai bunga. Dikasih dilempar. Apa dulu? Kalau dulu kan masih bunga ini ya, bunga beneran gitu. Bunga. Kalau sekarang pengennya bunga bang. Aduh. Ternyata lucu ya. Bunga saldo. Bunga bang. Iya. Bang Goyi. Selama masa proses jadian itu kan berlanjut main bareng teman-temannya yang tadi atau akhirnya terus jalan sendiri? Ya masih sih karena emang apa ya lebih kayak ke teman juga, jadi kemana-mana pun bareng rame-rame. Cuman kalau untuk maksudnya kayak hubungan gitu ya udah kenal juga sama orang tuanya, keluarganya juga. Maksudnya karena kan nggak ada saudara di Jawa gitu, Oh, jadi iya. otomatis kan kalau orang tuanya tahu oh lagi deket sama apa, maksudnya ada teman dekat gitu, jadi bisa minta tolong untuk sekalian apa istilahnya Pengawasan. iya, pengawasan, pengurusan atau apa bisa minta tolong gitu. Ya kamu enggak tanya orang tuanya, saya pacarnya loh bukan guru BP. Saya bukan pengawasnya loh. Iya, saya bukan CCTV. Ya dulu sempat sampai pernah, karena maksudnya masih apa ya, karena masih ada hubungan terus udah lulus kan, lulus duluan. Terus gimana nih, aku udah lulus duluan, kamu gimana? Terus akhirnya dia ngambil studi lagi, akhirnya lanjut kuliah. Di kampus yang sama? Enggak, di kampus yang beda, tapi masih di Semarang. Demi. Nah gitu, cuman ya biasalah setiap hubungan pasti ada apa cekcok gitu kan. Iya. Soalnya berhubungan sama mantan juga gitu, dia masih berhubungan sama mantan. Awalnya di situ ya, waktu masih menjalin hubungan dengan Ratih, menjalin hubungan juga dengan mantan. Tapi terang-terangan memang, jujur. Terang-terangan? Maksudnya masih telepon, video call, iya masih. Posisi ada Ratih? Beneran, sampai yang paling konyol itu waktu itu nih ngeprint fotonya mantan pakai kertas HPS itu, di print kalau dibawa laptop. Iya waktu itu aku mau, saya ngeprint di sini gitu, pas aku lihat lah di print sampai segede gini buat apa kan, aneh aja gitu. Udahlah, terus akhirnya ya karena memang itu sering berlanjut, dia masih kayak gitu, ya udah teman aja. Berarti tidak ada kata untuk break atau mungkin putus, tapi secara terang-terangan beberapa kali ditunjukkan video call, terus print segede gaban ya kan? Iya benar. Oh gitu ya. Jadi, terus ngomong. Dengan situasi seperti itu akhirnya Ratih yang memutuskan atau menyampaikan untuk sampai di sini, atau pada akhirnya cowoknya yang menyampaikan? Nah jadi ceritanya waktu itu kan mungkin karena udah jengkel ya, itu posisinya kalau karena aku kuliahnya kan kesehatan, jadi kan ada kayak istilahnya praktek itu di rumah sakit. Jadi karena kan aku juga kalau waktu praktek itu kan banyak tugas, banyak ini kan sibuk, jadi jarang istilahnya jarang komunikasi. Terus nah disitulah mungkin karena sering cocok juga, terus ketemu sama yang baru rumah sakit, ceritanya sih gitu. Terus akhirnya kan memang hubunganku sama sebelumnya waktu itu udah agak renggang sama lagi itu. Tapi waktu itu dia sempat minta maaf sih. Istilahnya kan waktu itu aku udah minta udahan gitu. Berarti yang sate Padang itu sudah sempat minta maaf? Iya, sempat. Bahkan kan kaget juga ya. Wah, ternyata kok gini. Tapi kamu juga sudah terlanjur deket sama Ini bukan deket-deket banget. Sate Padang gitu ya. bukan yang Bukan di ya. itu praktikum Yang itu ya? ketemu di waktu rumah sakit ya. Berarti akhirnya yang Sate Padang itu minta maaf? Iya, jadi sebenarnya mungkin karena aku juga udah
apa ya, jengkel ya. Oh iya. Selalu disakiti lah istilahnya ya, Iya, benar. dengan posisi Terus juga video call kasar. juga. Iya, Kasar. kasar, gitu. Kan nggak mungkin lah perempuan mau, siapa sih perempuan mau kasar gitu. Iya. Ya udah jalan. Tapi waktu itu aku masih baru deket aja, maksudnya nggak yang ini tuh, cuma masih deket-deket aja karena dia kayak gitu. Akhirnya dia tahu, udah kaget kok bisa gitu. Ya udah aja. Padahal Bagus. bagus. Padahal ketertarikan Ratih dengan yang sate Padang itu sebenarnya apa? Kalau waktu itu ya, Iya. kalau waktu itu aku lihat orangnya lucu. Aku suka laki-laki yang lucu, humoris ya. humoris. Humoris. Jadi nggak sepaneng gitu loh. Jadi kalau misalkan apa-apa dihibur apa lucu gitu. Humoris. Karena humoris ya. Karena Utamanya tuh bikin humoris ya. Awet muda. Humoris. Enggak apa-apa Kak. Kamu kok jadi Enggak apa-apa. tadi dia mau jadi tertawa terus. Ini bukan humoris. Oh iya. Gila. Saya jadi penasaran ini. Awalnya bisa suka sate Padang itu gimana? Jadi waktu itu dia kan punya, karena mungkin dia kan orang Padang, jadi pasti makanannya kan agak susah ya menyesuaikan gitu di sini. Lidahnya Ya, karena di lidahnya Jawa ya. beda kan pasti. Iya. Tapi dia punya satu langganan sate Padang itu, dan yang sampai sekarang masih sering aku datengin gitu. Pertama kali itu aku diajak ke sana. Kenapa sate Padang? Kayak apa gitu rasanya kan? Itu Penasaran beneran, ya? ini beneran ya, aku nggak bohong. Pertama kali aku makan itu istilahnya aneh gitu. Maksudnya kok kayak gini rasanya, beda Oh, banget iya. sama Jawa kan. Awal-awal Jawa kan, ya. Kalau Jawa kan manis ya. Iya Rasanya betul lah. manis. Kalau Padang enggak kayaknya. Enggak. Rempahnya. Rempahnya kan kerasa banget. Duh, mual ya aku. Iya benar, muntah. Benar sama. Muntah. Tapi dia maksa. Jadi dalam seminggu itu aku diajak sampai 3 kali kok. Kamu harus suka kan. Lama-lama tamu cie. Udah, tamu cie. Lama-lama mungkin karena biasa juga kan dia, karena itu dia makannya susah, pengennya cuman yang kalau nggak bau sate Padang atau masakan Padang itu agak susah gitu. Jadi ya misalnya aku menyesuaikan, lama-lama jadi ketagihan juga sampai sekarang. Malah tes sekarang sudah mulai yang tes rempah gitu. Malah aku malah sekarang gitu lagi pengen sate Padang. Udah dari sejak apa ini COVID ini kan belum bisa. Gimana nih benar-benar Padang? Biasanya aku mau juga ya. Keponya bukan ke asmaranya kalau dia kulinernya. Pak Sutradara itu. Cuma ada satu di situ. Jadi dari sekian banyak sate-satean di situ ada sate kambing. Banyak kan sih sate kambing. Itu cuma ada satu di situ, sate Padang. Di Daerah apa sih, Gajah Mada. Gajah Gajah Mada. Mada. Gumaya lah, hotel Gumaya tuh. Di pinggir jalan pokoknya. Pinggir jalan itu Iya, persis. saya tahu. Ya, Gitu. ya. Makanya kan selama ini kita di endorse makanan itu kalau ndak enak ndak mungkin diterima sama Pak Sutradara. Kiri jalan ya, kiri jalan. Iya. Coba. Kalau Betul. Besok saya free. rumah makan Padang gimana? Apa? Rumah makan. Padang. Aku rumah makan Padang biasanya di apa? Selera Bumbu. Citra Bundu. Selera Bundo. Iya. Betul. Selera Beda. Bundo itu kan di yang di Bulu itu bukan? Kalau dulu kayaknya aku yang di kafe ya. Waktu dulu sih. Iya, dulu Oh, ada. kalau yang sekarang nih aku punya nih satu di Fatmawati itu. Enak banget. Fatmawati Jauh sebenarnya. ya. Kedung Gedung Mundu. Mana murah lagi. Oh iya, Yang tembusannya mau ke Pedurungan. Iya. Itu enak banget beneran asli, karena kan jarang gitu, maksudnya kan ada tuh tulisannya masakan Padang, tapi ternyata yang masak Jawa. Iya. Oh ini asli di orang Minang dan enak rasanya, karena aku dulu waktu zaman si Mantan ini orang tuanya sempat sering kirim makanan khas Padang. Tapi itu baru sayur sama itunya ya, lauknya. Rendang apa segala macam.
beras nasinya asli beras dari Padang sudah pernah nyoba? Belum. Wah. Iya. Belum. Itu begitu nasinya pakai beras yang asli dari sana itu lebih gigit lagi. Serius. Nikmat ya. Ini percintaan apa kuliner jadi? Jadi yang melebar Pak Sutradara jadi kuliner. Langsung habis ini Ya. nasi Padang. Dari hubungan asmara Padang, Ya. orang Padang jadi Kita berlanjut suka ke berlanjut ke sana aja yuk. Tapi emang benar nggak? Suka nggak kalau misalkan maksudnya masakan? Ya Padang? paling aman itu memang Padang. Porsinya banyak Kalau ya nasi. kita Harga jalan terjangkau. Harga. Oh, iya, Kalau benar. mana-mana. dan pasti Di mana-mana rasanya ada. enak pasti ya. Dulu pernah di Pontianak. Yang itu kan. Iya. Udah. Kembali ke yang tadi, setelah di ujung bersama yang sate Padang tadi ketemu dengan yang praktikum ya. Yang praktikum itu juga dari Padang atau kan seleranya sudah mulai yang rempah-rempah ya kan? Carinya yang Padang. Saya peceng kalau kan. Yang aroma rempah-rempah. Rempah-rempah Iya, ya. bukan ya? Waktu itu nggak tahu juga sih, maksudnya mungkin kebetulan sama, tapi dia orang Jawa cuman ini. Ada darah. Iya, maksudnya mungkin terus tinggal di sana gitu. Oh, Karena lama ada di keturunan sana. Jawa. Tapi Padang juga. Sumatera. Bukan ya. Oh, Pekanbaru. Pekanbaru. Sama-sama Sumatera. Oh iya. Anda pernah ke sana kalau nggak salah ya? Iya. Pernah ngosek-ngosek di sana ya? Saya di sana cuma bonceng, nggak naik motor sendiri soalnya. Naik motor. Yang praktikum itu hampir tiap hari ketemu atau selama itu kan setelah yang sate Padang di ujung-ujung ketemu yang praktikum, terus setelah itu yang sate Padang minta maaf ya. Tapi Ratih sudah di posisi yang sudah tidak bisa memaafkan ya. Kebetulan ada sosok baru lagi Itu yang masih dekat aja sih. Maksudnya sebatas dekat, belum sampai ke tahap berlanjut komitmen pacaran. masih dekat aja. Oh, dekat aja. Terus habis itu Iya terus masih berlanjut, cuman karena waktu itu mungkin dari sana, maksudnya nggak pengen buru-buru. Oh, di posisi maksudnya- yang masih fokus ke karir gitu ya. Sebenarnya ya itu antara fokus ke karir atau fokus ke yang lain juga. Oh. Karena namanya laki-laki ya. Iya gitu. Iya. Cuman kayak ada yang aneh gitu. Ya gitu sih, cuman karena dari situ kan kayak gitu bisa dinilai. Ya. Kok kayak maksudnya mungkin ngasih perhatian ke sini, tapi kayaknya ada yang lain juga. Iya. PHP. Biasanya kalau perempuan, iya benar PHP. Nah kalau istilahnya sekarang sih PHP gitu. Masih ada yang belum all out ya. apa itu all out? Hah? Aku sih tadi baca di mana ya? Berarti untuk yang praktikum karena tidak berlanjut ke hubungan Serius? pacaran ya. Nah, belum ya, belum Belum, ada belum. komitmen juga ya. Ah. Tapi tetap jalan. Tapi yang namanya perempuan pasti butuh kepastian gitu. Iya. Boleh dibilang PHP ya. PHP akhirnya status hanya sebatas teman ya kan. Friendzone ya. Iya. Apa itu? Itu loh yang banyak mainan itu loh. Time zone. Oh, time zone. Sudah ganti tuh ternyata. Tak pikir dulu pensiun. Time zone itu kan minuman itu time zone. Hah? My zone. Setelah yang praktikum bertemu lagi dengan yang kan 4 kali ya. 4 kali cinta monyet. Cinta monyet. Ini tadi termasuk yang menyakitkan ya berarti ya? Itu menjadi bagian yang 4
Itu bukan? sih. Enggak ya? Enggak. Oh. Cinta sate padang. Cinta Sari Padang. Yang menyakitkan udah ya tadi. Iya. Yang berkesan dan membahagiakan. Kalau yang berkesan Walaupun nggak jadian nggak masalah, tapi menurut Ratih itu sangat itu ya Bisa membuat menjadi Sampai keingat. berbunga-bunga istilahnya. Sampai keingat sampai sekarang. keinget sampai sekarang. Kalau nongkrong tuh senyum sendiri kalau lihat. Bahaya tuh. bahaya. Kamu malah curhat. Senyum-senyum sendiri. Gak boleh masuk nanti. Ada sih kalau yang itu orangnya sampai sekarang masih, maksudnya masih berhubungan baik walaupun nggak ini. Orangnya baik sih bang. Cuman nggak yang humoris. Orangnya kalem sekali. Kalem. Karena kan aku kan orangnya cuat. Kalem ya. Kak, Malah akunya Mas yang Alfred ini nggak kalem ini. juga. Akunya yang nggak apa. Kok kalem banget gitu. Oh. Kekaleman gitu ya. Disentil dong biar nggak kalem. Senengnya pakai garpu. Tapi emang pernah waktu itu Oh iya. masih makan bareng. Hah? Terus mungkin karena saking orangnya, mungkin orangnya tipikal kalem romantis gitu ya. Kan aku orangnya kecicilan nih. Kita makan, dia nggak makan, dia ngeliatin aku doang. Aku nggak suka. Ngapain lihat-lihat dimakan? Enggak, nanti aku kenyang sendiri. Ngapain? Ya gitu, maksudnya pernah dapat yang kalem-kalem gitu. Malah baik banget. Cuman nggak tahu, mungkin dari akunya yang nggak sih. Oh iya. Cuman ya cukup bikin teringat lah ya sampai sekarang. Bisa gitu. Dulu nggak mau. Iya. Sebenarnya secara kriteria tidak sesuai, cuma hati kecil ternyata juga butuh sosok yang seperti itu, yang kalem. Makanya tidak bisa dilanjutkan karena memang ini bukan kriteria Ratih banget. Tapi banyak kesan yang bikin sampai sekarang masih keinget karena mungkin belum ketemu yang seperti itu lagi. Oh ya udah. Benar. Sekarang ketemu kan? Kalau yang sekarang ini kalem sama humoris ya. Lebih lengkap kayaknya. Mengisi keduanya. Siapa yang kalem? Siapa Kak? Enggak. Pak sutradara itu kalem loh. Kalem. Sakal kalem. Pengalaman menyakitkan udah, menyenangkan udah. Menolak atau ditolak? Menolak ya. Iya, menolak yang itu. Yang kalem ini ya? Iya. Itu termasuk. beneran aku sampai ini. Dulu kan aku masih itu berarti masih dalam kuliah ya waktu Kuliah. itu. Aku kan waktu kuliah masih nyanyi kan. Jadi kayak ngisi juga di kafe gitu sama grupku yang ngisi festivalan. Itu beneran dia tuh datang gitu sampai mau antar pulang, tapi akunya benar-benar nggak mau. Iya beneran aku nggak mau, pokoknya aku nggak mau gitu sama dia, nggak tahu kenapa. Mungkin apa ya, nggak seret aja gitu. Padahal aslinya orangnya baik banget, baik bener. Kalau maksudnya sama orang tua aku juga baik. Gitu sih. Mungkin karena lebih Jiwa rock. apa ya, memberikan secara tidak langsung memberikan kepastian juga ya Ratih ya istilahnya. Udah, saya nggak mau gitu ya. Lebih tepatnya mungkin seperti itu. Tapi yang sosok yang kalem itu dia berjuang bertahan berapa lama? Padahal udah dari Ratih nggak hanya sekedar sinyal kan, udah jelas-jelas memastikan kalau nggak mau gitu. Nggak bertahan lama juga sih, terus dapat pengganti juga. Gimana? Maksudnya langsung ada yang baru dia. Oh, karena dia langsung ada yang dia baru. tipikal orang yang mudah move on ya berarti ya. Bukan tipikal pejuang ya, bener. Kalem. Jadi Bukan. itu tuh orangnya bukan orang baru gitu di, maksudnya di hidupku. Jadi aku kenal udah dari SMA
Sosok yang udah lama Ratih kenal juga ya. Udah lama kenal. Yang namanya SMA berarti kan masih masuknya cinta monyet ya. Iya. Gitu. Monyet. Sempat suka aja, tapi waktu itu apa? Dia baru kenal aja sih. Bukan orang Semarang juga. Memang seleranya bukan orang Semarang ya? Berarti kita tidak termasuk kriteria karena kita orang Semarang. Nah, itu kebetulan aja. Kebetulan aja karena waktu itu mungkin aku kan lagi main ke tempat saudara aku di Solo kan. Di Solo. Iya, di Solo. Gitu. Jadi dulu dikenalin lah sama bude aku. Oh. Gitu ya. Karena orangnya dekat sama bude aku udah dianggap Iya. apa mamah sendiri, jadi sering ketemunya dari situ sih. Cuman dulu kan namanya masih aku SMA ya, dia Iya. udah kuliah kan mungkin juga udah punya kehidupan marah sendiri, jadi ya nggak ada apa-apa. Terus aku kuliah itu dia balik gitu, ketemunya di situ. Mungkin dia sadar diri kali ya, begitu nggak mau sama saya move on aja lah gitu ya, cari yang lain. Ternyata udah dapat yang lain. Dan Dia sampai sekarang masih dia juga rumahnya Solo. iya. Maksudnya yang toko Serabi Solo itu kan, yang dari atas itu, belakangnya. Tukang parkir di situ. Kirain beneran. Hah? Sana. Nah, dari mantan-mantan yang sudah terlewatkan istilahnya ya, barangkali mereka saat ini nonton gitu ya. Mungkin ada pesan yang mau disampaikan Untuk yang untuk sate yang Padang. sate Padang. Iya. Aduh, kalau untuk yang sate Padang sih, aku kan udah lama harus kontak, jadi Barangkali siapa tahu saja nanti nonton. Ya, setidaknya ada sedikit pesan buat yang sate Padang itu kan. kebetulan kayaknya orangnya juga udah berumah tangga sih, udah punya Nggak apa pesan. Nggak apa-apa, pesannya aja. ya, mudah-mudahan ya apa ya, bahagialah dengan kehidupannya yang sekarang. Semua lah mantan aku. Berarti banyak ya. Iya. Empat ya. sedikit loh, 4. Ya mudah-mudahan bahagia dengan kehidupannya masing-masing. Terus pesan buat cowok-cowok di luar sana yang mungkin pengen PDKT ke cewek, yang baik itu seperti apa kalau mau PDKT ke cewek? Menurut versi Ratih, pesan buat cowok-cowok di luar sana. Kalau versiku sih apa ya, baik ke cewek itu maksudnya kalau mau dekat juga harus dekat sama keluarganya gitu. Jadi Terus? istilahnya sama orang tuanya gitu, sama keluarganya minta izin dulu lah gitu, biar jalannya lurus. Dan kasih restu gitu istilahnya. Kan nggak mungkin kan orang pacaran tuh nggak buat ke hal yang serius. Gitu sih. Jadi luar biasa. Yang ulang tahun siapa? Saya ulang tahun. Iya, kita ulang tahun terus loh, tepuk tangan terus. Tiap hari. Jadi intinya kalau mencintai seseorang atau menikahi seseorang juga harus menerima keluarganya juga ya, secara keseluruhannya. Jangan mau orangnya tok ya. Ini Harusnya ini dilepas aja, ini kamu jadi bijaksana. Kayaknya balik deh. Kok jadi kamu ini masih atmosfer yang keren tadi ya. aja lah. Kok jadi kamu yang Habis bijaksana? makan sate kelinci tadi langsung gitu. Sate Padang. Sate Padang ya. Atmosfernya. Ya, untuk hari ini seru juga. Nah. Ada cerita yang berkaitan dengan hal yang bikin sutradara sampai penasaran ya kan. Lanjut Sate coba. Padang. Baru narasumber pertama kita yang mungkin menjalin hubungan dengan Apa? orang luar Jawa kali ya. Orang yang orang Jawa asli tapi punya kisah semangat dengan orang Padang. Sampai saat ini. Sampai baru saat ini ya. akhirnya cinta dan suka selera masakan Padangnya gitu. Walaupun orangnya sudah
meninggalkan, tapi taste makanannya masih melekat di hati. Iya. Thank you Ratih. Terima kasih untuk hari Ratih. ini Iya. berbagi cerita. Terima kasih. Jangan kapok. Mungkin lain waktu misal datang lagi aku ke masih sini. ingat ada cerita yang belum sempat diceritakan. lebih Lebih seru nih loh. ya, sak cerit ya. Yang penting ada cerita yang menyakitkan, menyenangkan ya kan, tentang masa lalu ya kan. Hari ini Udah ngantuk ya? belum ya? Hah? Udah ngantuk belum? Baterai saya masih penuh. Ya. Terima kasih juga Pak Ratu ya atas informasi berbagi cerita tentang seputar asmaranya, pelajaran-pelajaran hidup yang sudah disampaikan, mungkin bermanfaat juga bagi teman-teman yang mengalami kisah kurang lebih hampir sama ya. Terima kasih. Nanti kapan-kapan kita bisa ketemu lagi. Ya. Oke. Kita tidak pernah tahu kelebihan dan kemampuan seseorang tanpa mengenal lebih dalam. Dan jangan pernah menilai seseorang hanya dengan apa yang kita lihat. Dan untuk menjadi seorang juara tidak harus menjadi pemenang. Untuk menjadi bintang tidak harus berada di langit. Sampai jumpa lagi dengan narasumber selanjutnya.